Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Mayang Firdausi, NIM 203110119 dari jurusan Akuntansi Keuangan. Video ini dibuat dalam rangka ujian akhir semester tahun 2021 mata kuliah Pelayanan Prima, dosen Ibu Titi Haryanti, SE MSI. Di sini saya akan mempresentasikan juga menjelaskan apa itu pelayanan prima dan bagaimana pelaksanaan pelayanan prima berdasarkan konsep sikap, konsep perhatian, dan konsep tindakan. Kita mulai dari pengertian pelayanan prima. Pelayanan terbaik itu jugalah yang disebut dengan pelayanan prima atau excellent service. Dengan arti lain, pelayanan prima adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada calon pembeli sehingga dapat memberikan rasa puas. Pelayanan prima merupakan pelayanan yang berorientasikan kepada pemenuhan tuntutan oleh pelanggan mengenai kualitas dari produk baik itu berupa barang ataupun jasa. Pelayanan prima juga dikembangkan dengan berdasarkan konsep A3, yaitu attention atau perhatian, attitude atau sikap, serta juga action atau tindakan. Kita mulai dari poin A, yaitu konsep attitude. Calon pelanggan ataupun juga pembeli selalu mengharapkan perilaku serta sikap yang menyenangkan dan juga baik dari pelayanan petugas yang ada di toko atau perusahaan tempat Anda mendirikan usaha, sehingga kepuasan dari pembeli bisa dapat terpenuhi sesuai dengan harapan. Dan dengan pelayanan yang baik juga bisa terjadi kemungkinan pelanggan sebelumnya tersebut akan menceritakan pengalamannya kepada orang lain dan memberikan promosi gratis bagi perusahaan atau usaha Anda. Dan pelayanan berdasarkan sikap atau attitude terdiri dari beberapa hal berikut ini. Yang pertama yaitu pelayanan dengan berpikiran positif, yaitu tidak bersikap a priori kepada pelanggan, melayani pembeli secara terhormat, tidak mencari ataupun juga memanfaatkan kelaan si calon pembeli. Yang kedua, melayani pelanggan dengan sikap menghargai, yaitu mendengarkan dan juga mencatat setiap pesanan dari pembeli, mengusahakan untuk bisa memenuhi kebutuhan si pembeli, bisa bersikap konsisten dalam melayani pembeli, tutur bahasa yang baik disertai dengan senyum yang ramah, sikap yang sopan santun, melayani dengan memuaskan, mendengarkan pendapat, saran, dan juga kritik dari pembeli. Yang ketiga, pelayanan pelanggan dengan penampilan serasi, yaitu penampilan serasi dengan cara berbusana, penampilan serasi dengan ekspresi wajah, penampilan serasi dengan cara berhias. Kita masuk ke poin B, yaitu konsep attention atau perhatian. Apabila si calon pembeli ataupun pelanggan menunjukkan minatnya terhadap suatu barang dan juga jasa, maka dengan begitu dapat dilakukan konsep attention. Untuk bisa menimbulkan keinginan dari si calon pembeli, maka penjual bisa memberikan perhatian kepada calon pembeli dengan cara mengadakan komunikasi yang diberikan kepada pembeli produk atau jasa. Nah, berikut adalah bentuk-bentuk pelayanan berdasarkan dengan konsep attention atau perhatian. Pertama, mengamati perilaku pelanggan. Ketika sedang memahami dan juga mendengarkan kebutuhan dari pelanggan, maka dari itu, penjual juga haruslah bisa mengadakan pengamatan dengan baik terhadap seluruh perilaku pelanggan dengan hal berikut ini. Pertama, body movement. Kedua, motif pembelian. Ketiga, watak-watak pembeli. Keempat, body language. Yang kedua, memberikan perhatian penuh kepada pelanggan, yaitu memberikan dan juga mengajukan saran serta perhatian dengan penuh kepada pelanggan atau calon pelanggan. Lalu, menghargai setiap pendapat dan juga saran yang diberikan pelanggan, memenuhi setiap kebutuhan pelanggan akan barang dan juga yang dipesan, mendengarkan dan juga mencatat kebutuhan pembeli, menjelaskan kembali setiap pesanan yang telah dicatat. Yang ketiga, mendengarkan dan juga memahami kebutuhan dari pelanggan, yaitu berusaha untuk memahami seluruh kebutuhan pelanggan, berusaha untuk bisa memenuhi seluruh kebutuhan pelanggan dengan cepat, mendengarkan dengan baik tutur kata pelanggan mengenai seluruh kebutuhannya, mencatat dengan cermat yang dibutuhkan oleh pelanggan. Masuk ke poin C, yaitu konsep action atau tindakan. Pelayanan yang prima tidak hanya cukup berdasarkan sikap dan juga perhatian saja, tapi juga dibutuhkan sebuah tindakan yang nyata. Dan bentuk-bentuk pelayanan berdasarkan kepada tindakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, menyatakan rasa terima kasih dengan harapan pelanggan akan kembali. Yang ketiga, pencatatan pesanan pelanggan.
Yang merupakan fungsi dari catatan pesanan pelanggan adalah yaitu yang pertama menghindari kesalahan sekecil mungkin, yang kedua memudahkan dalam pencarian dan juga pengambilan barang, yang ketiga memberikan kemudahan kepada pelanggan atau pembeli, yang keempat memberikan pelayanan yang cepat. Nah, itu dia pelaksanaan pelayanan prima dengan konsep action, attention, juga attitude atau sikap. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan baik dalam perkataan ataupun tulisan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.